bergabung Ustadz Dani Firdaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Dani Firdaus, SPD, MPD, dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang telah menuntun kita sehingga pada saat ini kita bisa menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya selamat bergabung dalam kajian fikih kontemporer dan logika qawaidul fikih dalam keadaan sehat walafiat ini. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Suratul Fatihah ini acara kajian ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Al-hadiniya wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya mungkin saya sapa terlebih dahulu Ustadz Dani Firdaus. Assalamualaikum Ustadz Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kurang baik. Alhamdulillah. Jadi pada malam hari ini kita tengah-tengah kita sudah berhadir guru kita Al-Ustadz Dani Firdaus SPD MPD. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar dan juga pembina Pondok dan Majelis Asy-Syariah Ajung. Pada malam hari ini kita akan belajar mengaji bersama dengan tema status kematian korban tragedi Sriwijaya Air SJ182 menurut perspektif fikih. Kita tahu bersama beberapa hari yang lalu Indonesia sedang berduka dikabarkan bahwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Lagi. Dalam tragedi ini terdapat beberapa saudara kita yang meninggal dunia. Lantas bagaimana dengan status meninggal dari para korban ini? Mungkin untuk selanjutnya yang lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ustadz Dani Firdaus. Kepada Ustadz Dani Firdaus dipersilahkan. Suara saya jelas? Jelas Ustadz. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus mahasiswa Universitas Jember. Alhamdulillahirabbil alamin, kita tetap istiqomah mengikuti kajian milenial ini, yang mana rutin setiap malam Rabu dan malam Jumat, dan khususnya pada malam Jumat kajian kita mengenai kajian-kajian yang terupdate. Seperti yang kita tahu bahwasanya kemarin Indonesia sudah berduka dengan adanya pesawat yang jatuh, namun ini bukanlah hal yang baru, karena memang sebenarnya pesawat jatuh itu adalah langganan ya. Bahkan umur pesawatnya ada yang mengatakan sudah berumur 45 tahun, umur 40 tahun.
Sehingga apa? Dari segi kuantitas umurnya saja sudah dipastikan kendaraan yang dibawa itu adalah kendaraan yang statusnya tidak aman, namun tetap dipaksakan, sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan yang menewaskan banyak orang. Disebutkan ada beberapa penumpang yang mana di dalamnya itu ada sekitar 50 penumpang, terdiri dari beberapa orang, 40 orang dewasa, kemudian ada 3 bayi, 7 anak-anak. Insya Allah ini, dan mayatnya nyawanya hilang seketika. Namun saya di sini tidak akan membahas banyak mengenai kronologis dari jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182, karena sudah ada yang ahlinya seperti Kapten Vincent. Kalau kalian tahu itu sudah viral di YouTube. Dijelaskan beberapa kronologi dari jatuhnya korban ini. Namun yang ingin saya tegaskan di sini yaitu status dari kematian tersebut. Apakah memang orang yang meninggal khususnya ketika kecelakaan tidak hanya karena pesawat atau karena sepeda motor atau mobil atau kendaraan-kendaraan baik yang darat, laut maupun udara, itu statusnya bagaimana? Apakah dianggap yang mati yang sia-sia atau mati syahid ataupun mati yang termasuk mendapatkan rukhsah keringanan? Ada beberapa kajian pada malam hari ini yang perlu kita ketahui. Saya sebelumnya minta maaf karena biasanya lantang saya ketika menjelaskan. Sekarang kurang lantang karena keadaan tidak memungkinkan. Ini seandainya di swab ini suhu badan ini bisa 40 derajat. Namun tidak mengurangi semangat saya dalam kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, bagaimana status dari korban-korban tersebut? Ada beberapa orang memang ketika itu sudah menghadapi kematian, biasanya itu ada ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya apa? Mata mulai sudah buram, wajah mulai suram, biasanya seperti itu. Oleh karena itu hati-hati ketika wajah kita selalu suram, wajah kita itu tidak bahagia, itu tanda-tanda sudah dekat dengan kematian ya. Dan ketika tidak disenangi karena ketika membahas kematian maka kita sudah tidak ingin berbuat apa-apa lagi ya, ingin di masjid terus seperti itu. Oleh karena itu galan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dzikrul maut minal ibadah, mengingat-ingat kematian itu adalah termasuk sebagian dari ibadah, seperti itu. Namun ketika kita mengetahui ada beberapa orang yang matinya itu tidak dikehendaki ya, tentunya tidak ada mati yang ingin dikehendaki. Namun ketika ingin bepergian, safar atau rihlah, ternyata dalam perjalanan mengalami kecelakaan, dan itu pun tidak ada unsur kesengajaan, karena memang mati itu tidak ada unsur kesengajaan. Seperti itu. Karena kalau disengaja itu belum tentu bisa. Ada orang India ingin mati. Dia cita-cita ingin mati secepat mungkin karena sudah terbelit hutang dan lain sebagainya. Akhirnya loncat dari lantai 40. Namun karena tidak dikehendaki mati oleh Allah, akhirnya apa? Ketika dia loncat dari lantai 40, ternyata di bawahnya itu ada orang yang jualan kasur. Ya, orang kalau di India kan penduduknya banyak 1,2 miliar. Itu diangkat seperti ini kasurnya, akhirnya jatuh ke orang yang jualan kasur itu. Yang mati malah yang jualan kasur, bukan orang yang jatuh dari lantai 40-nya. Kenapa? Karena mati itu tidak bisa ditentukan ya. Namun ketika kasusnya Sriwijaya ini, maka kita patut untuk membahas agar kita bisa memberi kabar yang bagus kepada sahibul warisnya, yaitu keluarganya, saudara-saudaranya, agar mereka tidak sedih. Perlu diketahui bahwasanya kematian itu ada 3. Ada yang matinya itu
Oh, ada dua, ada yang mati bagus, ada yang mati tidak ya. Ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Kalau bagus itu husnul khotimah. Kalau buruk itu su'ul khotimah. Husnul khotimah ini mati dengan kebagusan itu masih terbagi lagi. Ada yang meninggal biasa saja, bukan syahid, ada yang syahid. Atau bahasanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu syahid wa ghairu syahid. Ada yang syahid, ada yang ghairu syahid. Ada yang matinya syahid dipastikan masuk surga, ada yang ghairu syahid masih ditimbang amalnya. Khusus yang syahid ini masih lagi terbagi lagi menjadi tiga. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau yang enak di mana Ustaz? Yang syahid dunia akhirat. Ya, kalau sudah syahid dunia akhirat maka tidak boleh dimandikan, tidak boleh diapa-apakan, langsung dikuburkan. Kenapa? Karena yang memandikan, menyolati semua itu adalah bidadari dan para malaikat. Makanya tidak boleh. Orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan sama nyolati. Mandikannya itu langsung bidadarinya, yang nyolati langsung malah malaikat. Justru kalau kita memandikan siapa orang yang mati syahid tersebut, maka apa? Nanti bau harumnya yang sudah dimandikan bidadari itu akan hilang. Makanya dilarang kalau mati syahid dunia akhirat itu. Dilarang untuk dimandikan. Tidak perlu repot-repot karena sudah ada bidadari. Gambarannya gimana itu Ustaz? Wah, indah nanti. Kalau pengen ya mati syahid dulu ya, kalau pengen tahu. Ini saya bacakan referensinya ya. Asyahidu alladzi takallamna anhu huwa al-mukhtasu bi thawabin khas. Orang yang meninggal syahid itu adalah satu yang khusus, mendapat pahala yang khusus. Ada yang syahidud dunya wal akhirah, ada syahid dunia akhirat. Wa hunaka syuhada akhirun fi hukmil akhirah. Ada juga syahid-syahid yang lain seperti para syuhada. Syahid dunia akhirat itu bagaimana? Wa huwa syahidul ma'rikah. Ya, yaitu meninggal mati syahid dalam peperangan. Amma hukmud dunya, maka hukumnya di dunia diapakan kalau orang yang mati syahid dunia akhirat ini yang mati berjihad fisabilillah, bukan bom bunuh diri ya, bukan melentangkan la ilaha illallah sekarang hayya alal jihad kemudian perang dengan pemerintah, itu bukan syahid, itu namanya bunuh diri namanya. Amma hukum dunia, kalau hukumnya di dunia orang mati syahid dunia akhirat ini bagaimana? Fala yusalu, tidak perlu dimandikan, wala yusalla alaihi, dan tidak perlu disolati indal jumhuri kama abantu, menurut ulama jumhur. Wa amma hukmul akhirah falau thawabun khas wa huwa syahidu al kamil syahadah. Dan orang yang mati syahid ini dunia akhirat ini memiliki pahala yang khusus spesial ya. Spesial someone ini, spesial orang mati syahid ini spesial someone di hadapan Allah. Wa huwa syahidu al kamil syahadah. Dan ini termasuk mati syahid yang paling sempurna persaksiannya. Itu kalau syahid dunia akhirat. Siapakah syahid dunia akhirat itu? Orang yang berperang di jalan Allah, memerangi orang kafir. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan syahid, orang yang meninggal syahid dunia akhirat. Yaitu man qatala litakunu kalimatillah hiya al-ulya. Jadi orang yang menegakkan kalimat li'i kalimatillah untuk memerangi orang kafir. Itu pun kalau orang kafirnya orang kafirnya itu mengajak perang kita atau mengganggu orang muslim. Kalau di sini di Jember, di UNED misalnya ya, ada beberapa kalangan, memang tidak semua agamanya kan sama. Ada juga non muslim di sana di kampusnya. Lantas kita langsung perangi, akhirnya kita perang tanpa ada sebab. Kemudian misalnya Freddy sama Kafa meninggal, ya naudzubillah ini sama orang kafir tersebut. Ini bukan mati syahid dunia akhirat ya, bukan. Ini namanya mati bunuh diri. Seperti itu. Kenapa? Karena kaitannya bukan dalam rangka li'i kalimatillah. Dan juga mereka tidak mengganggu. Kalau tidak mengganggu maka itu sudah termasuk kafir dzimmi, bahkan harus dilindungi ya. Seperti itu. Wa syahidun fi hukmid dunya, kalau syahid dunya itu apa? Menurut Imam Syafi'i, man qatala fi qitalil kufar bisababihi. Wa qad dhalla minal ghanimah au qatala mudbiran au qatala ruba au nahwihi. Ini kalau syahid syahid dunia itu apa?
benar berjihad di jalan Allah, perang, memerangi orang kafir, namun keinginannya itu dalam rangka fulus, ya, dalam rangka uang. Jadi kan kalau perang dulu itu ada istilahnya mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan. Karena harta rampasan inilah yang dulu pernah sampai rahangnya Nabi itu sampai berdarah, kena pasar, dan beberapa giginya itu copot. Gara-gara apa? Para sahabat itu rebutan ghanimah. Kalau sudah lihat emas itu udah ada yang betah biasanya, apalagi perempuan. Oleh karena itu orang yang berjihad di jalan Allah, misalnya di sini, ayo siapa saja nanti yang ikut berperang lawan orang kafir, misalnya ada orang kafir di sini yang jahat atau mengganggu muslim, kemudian buat woro-woro, barang siapa yang memerangi orang kafir kemudian meninggal, maka mendapatkan hadiah 100 juta misalnya, ya. Kalau di Lion Air ini yang dikeluarkan itu sekitar 1,2 M itu, ya. Tapi mana mau nyawa kita ditukar meskipun itu 1 triliun. Mau dikasih 1 triliun tapi nyawanya hilang, tidak kira ada yang mau. Seperti yang saya katakan bahwasanya mata, hidung, bahkan tangan kita dihargai 1 M saja tidak kira mau. Hanya orang gila yang mau menukarkan jarinya, misalnya meskipun jari, ya, menukarkan jarinya untuk ditukar dengan uang, ya. Tidak ada yang mau. Ini lebih berharga dari apapun, ini ada ternilai ini ciptaan Allah. Jadi kalau ada orang yang meninggal mengharapkan harta, perang, benar perang, berjihad di jalan Allah li'ila'i kalimatillah, tapi kok mengharapkan ghanimah, maka bagaimana itu termasuk syahid dunia, bukan syahid akhirat. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya? La yuksal wa la yusalla alaih. Tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disolati, wala sawabalahu fil akhirat. Namun tidak mendapatkan pahala yang khusus, tidak termasuk spesial someone di akhirat. Kenapa? Karena ini mengharapkan ghanimah ketika li'ila'i kalimatillah. Kemudian yang terakhir, ini yang sesuai dengan kasus kita, yaitu syahidun fi hukmil akhirah fakot, ya, yaitu orang yang mati syahid karena hukum orang yang mati syahid akhirat saja. Sesuai dengan kasusnya korban Sriwijaya Air SJ 182 ini, yang mana ada sekitar 50 penumpang yang naik pesawat, namun ketika itu kehilangan beberapa beberapa kontak dengan mercusuarnya sekitar hanya beberapa menit, akhirnya oleng dan jatuhlah ke laut. Itu bagaimana? Ini termasuk dalam referensi kitab Hasyiyah Al-Bujairami Alal Khatib juz 6 halaman 106 disebutkan syahidun fi hukmil akhirah faqat kal talin. Salah satunya contohnya orang yang mati syahid akhirat itu bagaimana? Orang yang terbunuh secara zalim, ya, bukan karena perang. Jadi kalau ada orang terbunuh, dianiaya, kemudian meninggal, dia termasuk syahid akhirat. Kemudian ada juga wal mabtunu idza mata bil batni. Ada orang sakit perut, ya, kemudian mati karena sakit perutnya. Kan ada sekarang, ya, sakit perut. Ini yang persis ditemukan virus terbaru di Cina. Selain virus corona ini kan ada virus lagi. Salah satu cirinya yaitu sakit perut. Akhirnya meninggal. Lantas bagaimana hukumnya, Ustadz? Maka termasuk yang syahidun fi hukmil akhirat. Orang yang mati syahid yang dihukumi syahid akhirat. Seperti orang yang kena virus corona, terinfeksi virus corona kemudian meninggal, maka termasuk ini juga, termasuk orang yang syahid akhirat karena memang tidak dikehendaki. Kemudian wal mat'unu idza mata bitauni. Ini yang persis seperti virus corona, yaitu orang yang terjangkit virus wabah. Idza mata bitauni, yaitu ketika orang itu meninggal karena sebab virus taun ini. Karena referensi dari corona tersebut dihukumi disamakan seperti taun. Kalau dulu wabah ketika ada taun di zamannya Rasulullah, maka tempat yang terinfeksi wabah ini tidak boleh keluar dan yang luar tidak boleh masuk ke dalam, seperti itu. Namun di referensi yang lain, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan bahwasanya Sayyidina Umar itu berbeda. Di sana ada virus kemudian ditemui oleh Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar kan berbeda memang.
Kalau Sayyidina Umar itu setan aja takut. Makanya ketika ada virus taun dulu itu ditemui. Apakah memang benar taun itu berani mengganggu manusia seperti itu. Tapi walhasil ternyata taunnya yang takut. Itu kalau Sayyidina Umar. Kalau kita beda, tetap harus sesuai protokol kesehatan. Wal ghoriqu idza mata bil ghorqi, yaitu orang yang meninggal karena tenggelam. Idza mata bil ghorqi, yaitu ketika mati sebab tenggelam. Ini yang sering terjadi ya. Jadi jatuh dari pesawat kemudian tenggelam atau naik naik perahu atau naik kapal laut itu kemudian kemudian meninggal. Wal ghoribu idza mata bil gharbah. Ada juga yang karena kebanjiran misalnya ya. Banyak sekali ini, ada tenggelam, ada yang juga ini. Wa talibul ilmi idza mata ala talabihi. Dan juga orang yang menuntut ilmu. Kalau saya, panjenengan semua mahasiswa, siswa, ketika menuntut ilmu kalau meninggal, ini termasuk syahid akhirat. Atau juga aumata iskon ya, atau mati karena mabuk cinta. Saya masih belum menemukan jabaran dari aumata iskon ini ya. Kenapa? Karena ini mati iskon ini kan karena rindu ya. Misalnya mungkin konteksnya dalam keluarga ya, rindu ke anaknya, rindu ke istrinya atau rindu ke siapa, kemudian mati gara-gara itu, mungkin ini masuk yang itu. Au bitolaki au bidrol harbi au nahu dzalik. Atau juga orang yang tercerai-berai berada di daerah musuh. Jadi ketika kita berada di misalnya ini negara perang di Syria misalnya, kita di sana kemudian kita tidak sengaja dianggap teroris kemudian kita dibunuh, itu juga masuk syahid akhirat. Kalau syahid akhirat bagaimana? Kalau yang syahid akhirat bagaimana hukumnya? Syahid akhirat itu hukumnya tetap dimandikan, tetap disolati seperti itu. Namun dihukumi syahid. Ini lebih baik daripada syahid dunia. Syahid dunia benar tidak dimandikan sama tidak solati, namun tidak ada pahalanya sama sekali. La thawaba lahu fil akhirat. Jadi kesimpulannya, khusus korban dari Sriwijaya Air SJ 182 yang sekitar korbannya 50 atau lebih mungkin ya, dengan dengan petugas kapalnya yaitu sekitar 12 orang itu meninggal semua. Yang terdeteksi sekarang sudah teridentifikasi sekitar 43 korban. Itu semuanya termasuk status kematiannya adalah syahid fi hukmil akhirat. Syahid akhirat. Mereka semua termasuk syahid akhirat ya, yaitu mati karena kecelakaan. Begitu juga orang yang mati karena virus corona dan virus-virus yang lain. Maka juga itu termasuk mati yang meninggal syahid, namun syahidnya yang syahid akhirat. Perlu dicatat ya, ini termasuk syahid akhirat. Maka orang yang mati syahid akhirat, baik kita misalnya ketika menuntut ilmu, ketika kajian seperti ini kemudian meninggal, ini termasuk syahid yang akhirat, tetap dimandikan ya, disolati seperti itu. Kalau syahid dunia akhirat atau syahid dunia tidak perlu dimandikan atau disolati karena sudah ada bidadari yang memandikan seperti itu. Justru kalau dimandikan nanti bau harumnya akan hilang. Mungkin itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa sekali kajian yang telah disampaikan, mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dani Firdaus. Semoga apa yang sudah disampaikan ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, para kalian yang ditanyakan dari teman-teman yang kajian ini, mungkin bisa lewat chat ataupun bisa menanyakan langsung. Ini saya ulangi lagi,
pada teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa menulis lewat chat ataupun menanyakan secara langsung. Mungkin saya bertanya Ustaz, Monggo silakan. terkait untuk sholatnya, berarti ini sholat gaib nggak apa-apa saja. Untuk yang siapa? Ini untuk yang mungkin dari keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Khusus apa namanya, orang yang mati syahid di apa namanya, syahid akhirat, maka dianjurkan untuk sholat gaib. Karena ini karena orang yang meninggal syahid gaib itu seperti cara penanganannya itu seperti orang yang meninggal biasa, maka perlu disolati. Dan bagi yang tidak bisa mengikuti tidak bisa mengikuti, maka dianjurkan untuk sholat gaib. Karena memang diriwayatkan kalau ada 40 yang menyolati, maka itu cukup menjadi persaksian nanti di akhirat. Kalau memang disaksikan orang baik, maka dia termasuk orang yang baik. Antum syuhada'u fil ard, kalian semua itu adalah saksi di dunia ini. Maka perlu, ya, syukur-syukur kalau itu lebih dari 40 malah bagus, seperti itu, sebagai penyaksian bahwa dirinya itu adalah orang yang baik, seperti itu. Khusus yang syahid akhirat seperti kasus pada malam ini, yaitu kasusnya orang yang meninggal di apa namanya, korban tragedi Sriwijaya ini. Seandainya meninggalnya itu fi syahid di dunia wal akhirat, mati syahid dunia akhirat seperti orang-orang perang, maka tidak perlu itu. Karena sudah ada yang menyolati, para malaikat langsung yang nyolati. Dan yang mandikan para bidadari, ya. Wahurin ain. Nah, hur. Ini kalau bidadari yang mandikan luar biasa. Bidadari itu saking cantiknya, saking indahnya, ya. Sampai kalau minum bidadari itu, ini kelihatan. Ya, di tenggorokan kita ini melihat, ini kan sekalian lihat saya. Itu ketika minum itu air yang diminum itu sampai kelihatan di tenggorokannya. Sampai waktu itu saya cerita seperti ini ke murid-murid saya yang waktu itu MTS, itu ketawa, loh berarti kan tengkorak tonda, saking putihnya mungkin ya. Jadi ketika minum itu sampai kelihatan tetesannya. Jadi tetesan air yang diminumnya itu kelihatan, tembus pandang dari kita yang melihat. Kemudian juga kalau bidadari, wah ini enaknya dimandikan bidadari. Kalian tahu sendiri kalau bahwasanya air laut asin, ya. Tawar, ada yang asin, ada tawar. Namun kena istilahnya apa? Air ludahnya, ya. Kalau bahasa kasarnya itu encesnya. Air lidahnya, air liurnya. Air liurnya bidadari, satu tetes itu bisa memaniskan seluruh dunia ini. Satu tetesnya bisa merubah ketawaran dan keasinannya air laut itu menjadi manis. Itu kelebihannya bidadari. Makanya enak sekali kalau dimandikan bidadari. Namun kita masalahnya kalau mau berjihad, kita sekarang bukan fi yaumil qital, ya. Saya sering mengatakan kita sekarang tidak fi yaumil qital. Kita tidak dalam medan peperangan. Jadi ya karena tidak dalam medan peperangan, maka kita tidak perlu menyorakan syahid, mati syahid, tidak perlu. Kalau kita sudah nuntut ilmu, kok kita pas meninggal ya? Ya semoga saja tidak. Pas tiba-tiba meninggal, kita yang menuntut ilmu kan sudah mati syahid. Meskipun meninggalnya itu bukan meninggal syahid yang dunia akhirat, tapi setidaknya kan sudah mendapatkan legalitas syahid. Meskipun itu syahidnya syahid akhirat, seperti itu. Mungkin itu nggih. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Saya tunjukkan lagi untuk teman-teman apakah ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan. Mungkin dari Mas Zen. Kalau tidak ada ditutup saja nggih. Saya lanjut ke acara satunya.
Mungkin cukup itu kajian pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yakni doa bersama yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Dani Firdaus. Kepada Ustadz Dani Firdaus dipersilakan. Mari kita tutup kajian malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis, dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah mengikuti kajian-kajian milenial ini. Dengan jangan lupa nanti bisa ditonton di channel YouTube-nya channel YouTube-nya Fakultas Hukum UNED ini juga nanti bisa ditonton di majelis YouTube-nya Majelis Asy-Syarifah. Insya Allah acara yang seperti ini selalu didokumentasikan, nanti bisa lihat di sana. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus mengikuti kajian-kajian milenial ini dan selalu diberi kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.